sudah dibiasakan oleh Nini Maulana Syekh untuk bertemu dengan sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat beliau yang tidak kasat mata. Nini Maulana Syekh memberikan tiang nama Tuan Guru Bajang, mulai dari nama Muhammad Zainuddin Atsani, kemudian gelarlah dengan nama Tuan Guru Bajang, itu murni dari beliau. Ya, kita tidak pernah meminta, tidak pernah kepengen. Dan alhamdulillah, sejak tiang umur 4 tahun juga beliau mulai mengajarkan tiang apa itu yang namanya sholat tahajud. Apa kata beliau setelah tiang beranjak remaja? Dulu yang pertama kamu bisa hafal sejak umur 2 tahun, kata beliau. Sejak umur 2 tahun adalah surat Al-Ikhlas. Jadi beliau menyampaikan itu yang pertama Tuan Guru Bajang hafal. Setelah itu baru surat Al-Fatihah. Sejak tiang umur 4 tahun, tiang mulai diajar tahajud oleh beliau. Beliau membangunkan tiang selalu rutin setiap malam jam 2. Jam 2 malam, tiang sudah terbiasa terbangun sejak umur 4 tahun. Beliau mengajarkan tiang tahajud. Dari tahajud juga beliau mengajarkan tiang mulai memegang tasbih, mulai wirid. Ya, pertama wirid yang tiang diajar oleh Nini Maulana Syekh adalah wirid nur. Wirid nur itu yang beliau ajarkan kepada tiang, dan alhamdulillah dari hayat beliau sampai makin wirid nur dipegang oleh Tuan Guru Haji Wildan Pringga Jurang. Ya, beliau lah yang memegang wirid nur. Dan banyak lagi wirid-wirid yang lain. Beliau selalu menambahkan wirid kepada tiang setelah beliau menganggap tiang berhasil. Apa tanda berhasil? Semua yang kita lakukan seperti sering tiang sampaikan, mulai dari hati. Mulai dari hati yang ikhlas, mulai dari hati yang tulus, insya Allah kita akan mendapat keberhasilan. Keberhasilan yang murni juga, bukan keberhasilan yang nepotisme, bukan keberhasilan yang dibuat-buat, bukan keberhasilan yang penuh dengan pencitraan, tidak. Keberhasilan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan tiang wirid maksimal 44 hari, maksimal 50 hari. Beliau tambah wirid tiang, beliau tambah dan beliau tambah. Itulah alhamdulillah pengajaran dari Nini Maulana Syekh tentang wirid. Alhamdulillah sampai hari ini Zainuddin Sani pada saat ini dari sejak umur 4 tahun masih melaksanakan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan. Kenapa? Karena prinsip tiang dari sejak tiang kecil adalah sami'na wa ata'na. Bagaimanapun Nini Maulana Syekh bukan hanya sebagai nini tiang, tapi beliau adalah guru spiritual tiang yang tertinggi. Setelah itu para ulama, para syekh-syekh tiang di Mekah juga. Alhamdulillah tahadus binikmah sangat banyak hubungan dari Nini Maulana Syekh dengan para ulama di Mekah. Alhamdulillah yang dekat dengan para ulama di Mekah bukan semata-mata karena cucu, bukan semata-mata karena berhadapan langsung. Di saat yang belum dikenal juga kadang-kadang semua merasa dekat. Kenapa? Kenapa merasa dekat? Karena hubungan spiritual. Karena alhamdulillah sejak tiang kecil, sejak tiang umur 4 tahun sudah dibiasakan oleh Nini Maulana Syekh untuk bertemu dengan sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau yang tidak kasat mata. Itu sudah biasa tiang bertemu. Alhamdulillah sampai tiang beranjak remaja itu sangat lebih sering lagi tiang diperintah ke sana kemari, baik itu di tempat-tempat tersembunyi. Paling sering tiang disuruh adalah di daerah Kelayu. Di daerah Kelayu tiang sering disuruh oleh Nini Maulana Syekh untuk wirid biasa antara maghrib sampai isya. Tiang berangkat sendiri, tidak boleh punya teman dan lain sebagainya. Apalagi di Gunung Rinjani itu sudah hal yang biasa, sudah hal yang biasa. Kenapa tiang cerita di sini bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk ria. Alhamdulillah sejak tiang kecil sampai hari niki, Nini Maulana Syekh dan Umi tiang, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid tidak pernah mengajarkan tiang yang namanya ria, yang namanya sombong. Alhamdulillah tiang bercerita di sini untuk menambah keyakinan kita kepada guru besar kita, Nini Da'al Ma'furullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menambah keyakinan kita atas peninggalan-peninggalan beliau seperti wirid-wirid beliau dan lain sebagainya. Semua itu mari kita amalkan. Contohnya seperti tarekat Hizib Nahdlatul Wathon dan lain-lain. Mari kita perbanyak doa di saat makin
sedang maraknya virus corona yang dikenal dengan COVID-19, mari kita perbanyak doa, kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pelunggu sami yang tidak pernah tahajud, kita pasti melaksanakan sahur. Di saat belum sahur, kita bangun, bisa kita melaksanakan tahajud. Kita membiasakan diri di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang baik. Insya Allah setelah Ramadan kita akan melanjutkan dengan amalan-amalan itu menuju yang lebih baik lagi. Semua itu dengan kebiasaan. Sesuatu kebiasaan tidak akan bisa didapatkan dengan instan. Sesuatu apapun yang kita inginkan tidak ada yang instan. Semuanya harus melalui usaha. Contohnya orang berusaha, orang berbisnis pasti mulai dari bawah. Tidak ada orang langsung mau naik di atas. Tidak ada orang langsung mau naik di atas. Begitu juga di organisasi Nahdlatul Wathon. Didikan dari pendiri Nahdlatul Wathon yang perhatikan kita mulai dididik dari bawah. Kita mulai dididik dari bawah. Tidak pernah beliau langsung didik kita di atas. Tidak pernah. Yang juga menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon tidak langsung menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Dia mulai dari bawah. Selalu mulai dari bawah. Mulai dari PNW dan lain sebagainya. Dan terakhir sebelum menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, Tiang Niki menjadi ketua wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat. Dari sanalah terus Tiang menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kenapa? Semua itu adalah untuk mendidik kita. Untuk mendidik kita. Sesuatu yang kita jalankan dengan proses, dengan sesuatu yang kita jalankan dengan instan, itu berbeda. Itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Kita merasakan bagaimana usaha kita. Kita merasakan bagaimana capek kita di dalam melaksanakan ikhtiar kita, di dalam melaksanakan semua perjuangan, khususnya dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Kita berjuang, sangat indahnya kita mulai dari yang biasa-biasa saja. Dan kita juga, jadi apapun kita, walaupun menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, kita harus berperilaku yang jamak-jamak. Tidak ada yang disombongkan. Tidak perlu ada yang disombongkan. Tidak perlu titel-titel itu disombongkan. Tidak perlu. Kita harus jamak-jamak. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini adalah sebagai hamba Allah. Kita hidup di dunia ini untuk sementara. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan surganya Allah. Pilihan ada pada kita. Kita mau pada surganya Allah atau mau pada nerakanya. Pilihan ada pada kita. Bagaimana kita menjalankan hidup dengan baik? Bagaimana kita menjalankan hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Jadi saya minta kepada kita semua, mari kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Di mana letak kekurangan kita? Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Jangan banyak aku-akunya. Jangan banyak saya-sayanya. Semua kita hidup bermasyarakat. Yang nama hidup bermasyarakat, kita semua saling membutuhkan. Antara individu yang satu dengan individu yang lain, kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Mari, bagaimana kita tetap berbuat baik kepada sesama. Jangan menyombongkan diri. Jangan berbuat dosa dengan tipu muslihat apapun yang kita lakukan. Tipu muslihat itu sangat jahat. Mumpung bulan suci Ramadan, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Doa yang orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikabulkan? Doa-doa yang baik. Doa-doa yang sesuai dengan syariat Islam. Doa-doa yang keluar dari hati kita yang terdalam. Bukan hanya doa di lisan saja. Doa di lisan dengan doa yang keluar dari hati itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala akan melihat hambanya, bukan hanya dari jasadnya, tapi melihat dari batinnya. Bagaimana menjaga batinnya? Bagaimana menjaga hatinya? Bagaimana menjaga perilakunya? Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengabulkan doa hambanya. Yang lain juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang apa? Doa hambanya yang dizolimi. Doa hambanya yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Ya. Jadi di antara kita kalau ada yang dizolimi, kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mari kita di saat bulan puasa yang sekarang ini, kita introspeksi diri. Jangan ada lagi kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Kalau masa lalu, kezoliman yang sangat luar biasa pernah dilakukan, mari bertobat. Mari bertobat. Mumpung masih ada hayat di kandung badan. Mumpung masih ada nyawa di badan kita. Kita segera bertobat. Kita segera bertobat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata malu. Tidak ada kata pencitraan di sini. Sehebat apapun kita, kalau dalam hati kita masih ada kelicikan, di dalam hati kita masih ada kepicikan, tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Semua kita tahu hukumnya. Semua kita pernah belajar agama, semua kita pernah di pesantren. Yang tidak di pesantren juga pasti sudah diajarkan oleh guru agama masing-masing. Tapi sangat-sangat zolim yang mengetahui hukum agama tapi melanggar hukum tersebut. Sangat zolim. Sangat zolim. Makanya saya sering berdoa di akhir pengajian saya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melihat mana yang hak, mana yang batil. Insyaallah semua kebatilan akan selesai. Semua kebatilan akan selesai. Saya yakin. Sekuat apapun kezaliman itu, sekuat apapun, semasif apapun kezaliman itu, pasti akan hancur. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, tinggal sekarang kita mau berubah atau tidak. Kita mau berbuat baik atau tidak. Bagaimana kita? Di antara doa-doa yang dikabulkan juga doa setelah asar pada hari Jumat antara asar ke maghrib. Di situ salah satu waktu yang mustajab. Alhamdulillah. Ini Maulana Syekh. Dan beberapa ulama, guru-guru yang di Tanah Suci Mekah mengajarkan tentang hal tersebut. Jadi itu diantara doa-doa yang waktu yang sangat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak doa kita perbanyak ibadah kita perbanyak ibadah-ibadah yang mungkin kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan kurang baik. Sekarang kita usahakan lebih baik. Mungkin ada yang belum kita pernah lakukan, mari kita lakukan. Kemudian kita menuju kebaikan. Mari kita semua berbuat baik. Semua kita berbuat baik. Semua kita berbuat baik. Ya, karena di dunia yang kita harapkan bukan pujian dari sesama manusia. Pujian dari sesama manusia itu adalah racun. Kenapa racun? Banyak orang lupa diri dengan pujian-pujian tersebut. Alhamdulillah, Tahadus Minimah yang dari hati terdalam tidak pernah bangga dengan puji-pujian yang diberikan. Tidak pernah bangga dengan apapun pujian. Karena kenapa? Pujian itu dari manusia. Ya, pujian dari manusia. Kita sama manusia. Tapi wajar. Seandainya ada yang muji dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Hal yang wajar, yang penting kita tidak pernah mencari. Tapi bukan kita buat menjadi sesuatu kebanggaan. Bukan kita buat menjadi, menjadi sesuatu yang dikejar, bukan. Saya tidak munafik, kita tidak munafik. Siapa yang tidak senang dipuji? Tapi jangan kita menganggap pujian itu menjadi sesuatu keangkuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa di hati kita. Anggap pujian itu hanya lewat, hanya dari lisan seorang hamba Allah, hanya dari lisan saudara-saudara kita yang seiman, hanya dari lisan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Jadi majelis dakwah Hamzah Wadi II adalah untuk pengkaderan ke-NU-an, pengkaderan penguatan hati untuk semua kader-kader Nahdlatul Ulama, bagaimana berjuang dengan ikhlas, bagaimana berjuang dengan sami'na wa ata'na, bagaimana berjuang dengan tulus dari hati, tulus dari lubuk hati. Mari kita berjuang di Nahdlatul Ulama dengan bersama-sama mengikhlaskan diri. Berjuang di Nahdlatul Ulama harus dengan ikhlas. Ikhlas bukan hanya di ucapan, ikhlas bukan saja di perbuatan. Ikhlas itu harus didasari dengan hati. Hati yang ikhlas, hati yang baik, insya Allah semua pekerjaan dan langkah kita akan ikhlas dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya.
Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki niat. Kita perbaiki langkah. Kita perbaiki pekerjaan kita. Kita perbaiki hati kita menuju yang baik. Tinggalkan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Tinggalkan pencitraan-pencitraan yang pernah kita lakukan. Mari kita hidup jamak-jamak. Kita hidup jamak-jamak. Kita berperilaku jamak-jamak. Ya, hidup di dunia ini hanya sementara. Derajat kita sama. Di dalam Islam yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketakwaan kita rajin ibadah, kita hanya rajin ngaji dan lain sebagainya. Bagaimana perilaku kita sesama muslim? Bagaimana perilaku kita sesama saudara kita di dalam Islam? Kita menzolimi tidak. Dari sana dilihat. Dari sana dilihat. Jadi insya Allah pengajian-pengajian berikutnya akan yang sampaikan bagaimana ini Maulana Syekh sebagai bahan kita supaya pengetahuan kita bahwa inilah Nahdlatul Wathon, inilah pendiri Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah pengajian awal dari Tuan Guru Zaini Abdul Hanan. Beliau adalah ketua departemen dakwah dari pengurus besar Nahdlatul Wathon. Hasil muktamar ke-14 yang sah menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Wathon dan menurut undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pengajian berikutnya akan terus berjalan. Majelis dakwah Hamzah Wadi II ada kepengurusannya. Itulah salah satu ketuanya Tuan Guru Kasful. Sekretarisnya itu Tuan Guru Iskandar. Ya. Itulah makanya suka muncul Tuan Guru Kasful atau Tuan Guru Iskandar ya, karena semuanya untuk menjadi pengurus. Begitu juga Tuan Guru Tiang Pangsak Sanggeng, begitu juga Tuan Guru Selamat Syukur Ikhlas. Ya, alhamdulillah beliau-beliau semua sangat luar biasa berjuang dari sejak berjalannya Majelis Dakwah Hamzah Wadi II. Yang pertama sering ke rumah itu adalah Tuan Guru Kasful dan Tuan Guru Iskandar. Dari dua Tuan Guru inilah yang meminta untuk kita sama-sama memulai. Beliau berdua inilah yang minta, mari kita mulai. Ya memang dari ini Maulana Syekh setahun sebelum majelis dimulai, memang beliau sudah meminta Tiang mulai. Cuma Tiang belum siap, karena pada saat itu bukan karena apa-apa, karena perjuangan di Nahdlatul Wathon mendampingi Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, penerima kuasa, pendiri Nahdlatul Wathon, ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon bersama relawan ya, relawan Nahdlatul Wathon peduli COVID-19, alhamdulillah telah berkeliling memberi bantuan ke semua tempat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, semua terus berjalan, mudah-mudahan diikuti oleh kepengurusan Nahdlatul Wathon di 24 provinsi. Kita membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, apapun agama kita satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita satu dalam Pancasila, kita satu dalam NKRI. Mari kita saling membantu, kita saling bahu-membahu untuk sama-sama memperkuat diri, memperkuat persatuan untuk segera berakhirnya wabah COVID-19. Agar kita segera bebas dari COVID-19, segera bebas dari virus corona. Ya, biar kita sama-sama segera bebas. Artinya para dermawan juga yang mau menyumbang di situ sudah ada, sudah kami share juga sumbangannya, bantuannya tidak harus besar, seikhlasnya. Sesuatu yang ikhlas walaupun kecil insya Allah sangat membantu untuk perjuangan kita, untuk membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang sedang menghadapi, yang kita sama-sama sedang menghadapi, yang sama-sama sedang lockdown, yang sama-sama sedang berdiam diri di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, kumpul bersama keluarga di rumah. Mari kita berjuang bersama, kita saling bantu-membantu. Alhamdulillah, Ketua Peduli COVID-19 dari Nahdlatul Wathon, yaitu Adi Kusmawan.
bisa menghubungi Adi Kusmawan beserta jajarannya. Saya minta untuk kita, khususnya dari warga Nahdlatul Wathon, untuk memberi. Bagi yang punya rezeki lebih silahkan, bagi yang tidak apa-apa, karena kita membutuhkan amal yang ikhlas, bukan amal yang harus disebut, bukan amal yang harus dipamer, benar-benar amal yang ikhlas, semua demi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Insya Allah COVID-19 yang yakini akan segera berlalu dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan yang terakhir adalah mari kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, kita hindari mudik. Kita jangan mudik dulu. Masih ada internet, masih ada telepon yang bisa kita pakai, masih ada gadget yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi kepada sanak famili, kepada keluarga dimanapun berada. Seandainya kita sekarang tidak berada di kampung halaman, kita berada di luar daerah, kita berada di manapun berada, mari kita jangan mudik. Ya, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon minta untuk semua kita jangan mudik. Kita diam saja di mana tempat kita sekarang bekerja, di mana tempat kita sekarang tinggal, kita diam saja. Dan saya minta atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon kepada pemerintah dari pusat sampai ke bawah untuk memperhatikan rakyat, untuk memperhatikan bagi yang belum dapat, yang yakin sudah luar biasa bantuan dari pusat, bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari masing-masing sudah ada. Tapi mari kita harus memantau mana yang belum tersentuh, biar tersentuh, karena masih banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang belum dapat sembako, yang belum dapat sentuhan. Mari kita sentuh. Untuk para anggota dewan, jangan hanya pada pileg saja kita mendekat, mari kita mendekat kepada rakyat, kita memberi sumbangan kepada rakyat. Bagaimana kita lebih ikhlas lagi di dalam bulan suci Ramadan untuk memberikan sumbangan untuk memberikan sembako kepada rakyat kita sama. Kita di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah saudara. Kita ini bersaudara. Terlepas dari agama, terlepas dari berbeda-beda suku, kita ini satu dalam Indonesia. Kita ini satu dalam Pancasila, kita ini satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bersatu, mari kita saling bahu-membahu agar kita lebih kuat lagi untuk menghadapi semua cobaan yang kita hadapi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya secara pribadi sangat menyupport, sangat mendukung luar biasa usaha dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur Nusa Tenggara Barat, Saudara Dr. Zulkifli Mansah. Ya, beliau adalah sahabat saya, beliau adalah saudara saya juga. Beliau sedang berjuang untuk kita di Nusa Tenggara Barat. Semoga perjuangan beliau, mulai dari Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, benar-benar dengan sangat ikhlas dan insya Allah tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang saya sampaikan. Ya, kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kalau ada kata-kata yang kurang bijak. Bagaimanapun setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kita sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki diri. Mari kita terus berikhtiar untuk bisa lebih baik. Ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Kapolda yang baru, Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Kapolda yang diganti juga. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selama Bapak Tomsi selama berada di Nusa Tenggara Barat, semoga perjuangannya tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita dari awal puasa sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.